pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Wah, apa kabarnya ya Kak ya? Pasti baik dong. Wah, iya, ada yang bilang luar biasa juga. Luar biasa. Semoga nih Kakak, Abang, Inang, gak ada ya. Sekarang Amang yang berkhotbah. Di sini nih kita sudah siap untuk melayani di kebaktian online kita. Iya, adik-adik yang sedang sakit tetap semangat ya. Kita semangat sehat dan tentunya nih Kak, kita di sini udah nggak sabar lagi. Iya. Ya, adik-adik yang di rumah, mama papa yang ikut join, nih kita udah nggak sabar untuk mengikuti memulai ibadah di minggu ini. Tapi sebelum kita memulai, Kak Happy mau memperkenalkan ya yang melayani di ibadah hari ini ya. Kak. Di ibadah kita itu ada Kak Novita. Halo adik-adik. Ada Bang Potak sebagai pemusik. Adik-adik. Ada Kak Happy, song leader. Dan ada Amang Pendeta. Halo, Joni selamat Rumah hari Horbo. Minggu. Nah, adik-adik, nanti nih di ibadah online ini jangan lupa ya untuk apa? Kita mau ting-ting kasih like-nya yang belum subscribe ya. Ting, kita mau subscribe. Jangan lupa, jangan ditunda-tunda. Klik dan subscribe. Nah, Kak, nih ya, sebelum kita memulai, ada lagu yang seru banget buat kita, buat penyemangat. Judulnya Yesus Besertaku. Kita mau daki-daki nih, mau mendaki-daki, mau dayung-dayung, mau terbang-terbang ya. Nah, tapi kalau sambil duduk enak
enggak ya? Kak, kurang enak, kurang semangat. Berarti kita harus Yuk, bangkit berdiri. Adik-adik Hai yang di rumah. kalian yang di Ayo. sana masih ada yang duduk-duduk. Bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini 2 kali. Yuk. Semuanya berdiri ya. Ayo semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Masih semangat kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Udah semangat Kak. Coba aduh. Udah Keringetan segar ya Kak. Iya Kak. Iya. Nah, kita sudah semangat. Ya, ini kekuatan baru ya. Iya. Tuhan sudah berikan kita semangat. Nah, sekarang kita mau mulai. Kita mau bersaat teduh. Adik-adik kita mau memulai ibadah, namun yuk kita mau siapkan hati kita, pikiran dan diri kita. Kita mau lipat tangan. Kita mau tutup mata. Sambil kita mau bernyanyi dulu. Kita menyanyi. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ikuti doa Kak Novi ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh duduk, datang di kebaktian sekolah minggu. Berkati kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami bernyanyi, biarlah Tuhan ada di tengah kami, memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman yang kami dengar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu ini minggu apa, Kak? Minggu Reminiscere. Ya, hari Minggu ini tanggal 13 Maret 2020. Artinya apa, Kak? Tuhan mengingat. Ih, senang ya, Kak, ya kalau kita diingat ya. Sama Tuhan ya, Kak, ya? Iya, berarti nih, jangankan Tuhan. Wah, aku diingat sama Kakak Novita aja, wah aku seneng banget. Iya, apalagi ingat sama Tuhan. Iya. Nah, kita mau bernyanyi kembali, Kak. Kita mau nyanyinya nggak pakai lemes-lemes, nggak pakai sedih-sedih. Kita harus semangat ya. Kita mau nyanyi buku ND Sekolah Minggu nomor 234 ayat 1 dan 2. Yesus cinta anak semua. Ayat yang kedua nanti kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi ya, semangat. Cintakan anak semua, hai dengarkanlah panggilannya. Biarkanlah anak sekalian datang kepadaku. Hai marilah kita sekalian dengarkanlah panggilan Tuhan dan datanglah padanya sekarang. Hai marilah teman. Ayat bangkit berdiri. Yesus cintakan anak semua, Dia pun jadi gembala kita. Marilah ikut kepadanya sebagai domba Tuhan. Hai marilah kita sekalian dengarkanlah panggilan Tuhan dan datanglah padanya sekarang. Hai marilah teman. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskanlah hati kami dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Silahkan duduk. Adik-adik, kita mau bernyanyi pagi, Kak. Ini kan masih pagi. Iya. Iya. Wah, ini lagunya udah biasa kita nyanyikan Iya, ya, nyanyian Kak. pagi. Gimana, Kak? Kalau mataharinya gimana, Kak? Matahari itu gelap. Terang. Biasanya pagi-pagi tuh ada kicauan burung-burung gitu. Terus Ya. kalau ada yang di rumahnya ada bunga-bunga, Wah, wangi. Nah, kita mau nih mengucap syukur di pagi hari ini dengan bernyanyi apa, Kak? Dari buku Nyanyian ND pagi, buku ND Sekolah Minggu Minggu nomor 150. Nyanyian pagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-8 berbunyi demikian. Jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Iya, kakak, aku mau tanya, kakak kalau dipanggil langsung jawab apa enggak ya? Langsung jawab, Kak. Wah, itu yang panggil biasanya siapa yang suka Mama biasanya Mama. panggil. Wah, apalagi kalau Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus mau ngajak kita pagi-pagi ini untuk beribadah. Iya. Iya, Yesus mau memanggil, Yesus mau mengingatkan kita supaya kita datang ibadah Iya. dan mau bersyukur. Bersyukur. Iya, kita mau nyanyi nih. Yesus memanggil dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat ayat 3. yang ketiga. Kita nyanyi 2 kali ya, Nyanyi Kak. yang kedua Yang kali ya. kedua kalinya Oke. kita bangkit berdiri, Kak, biar lebih Siap. semangat. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi ya. Yesus memanggil. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik bangkit berdiri. Janganlah lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kami persilahkan duduk. Iya. Kak, kakak tahu nggak sih ale-ale itu apa? Tuhan ya. Ale-ale itu kayak sahabat. Oh, sahabat. Mendekat. Wah, kayaknya yang kelas 6 ini udah tahu nih. Teman dekat siapa yang punya sahabat ya di sana? Ini lebih dari sahabat kita yang kita punya di sekolah ataupun di rumah. Wah, ini adalah sahabat yang sejati yang suka mengingatkan kita. Siapa, Kak? Siapa? Tuhan Yesus. Ini adalah sahabat kita yang sejati. Kita mau nyanyi dari buku Ende 760 ayat yang kedua. Yesus do ale-aleku. Yesus do amorsan sudena dosaki na palua ausian pangagoi utang ngami malutna jomana buruki upelehon ngoluki tutuhani molo baju pangsogo audo tuhani Yesus doa ale-aleku, doa todos ni, ale-ale na sumurungi dia. Nas epistel untuk kita hari ini
yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 22. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kami menjadi umat-Nya? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Laskar Kristus. Laskar Kristus itu apa, Kak? Laskar Kristus itu kayak prajuritnya. Oh, pakai Iya. apa, Kak? Pakai kuda? Bukan. Jadi gimana kalau Laskar Kristus? Apa pakai Kak? tembakan ya? Bukan juga. Pakai apa ya kira-kira ya? Wah, pakai Wah, hati kita yang hati percaya yang sama percaya sama Tuhan, Tuhan. Kak. Itu baru Laskar Kristus. Kristus. Siapa di situ nih di Siapa rumah yang nih Laskar mau Kristus? jadi Laskar Kristus? Oh, Bu ampun, semuanya angkat tangan. Semuanya Oh, mau Neng. jadi Laskar Kristus, Semuanya keren Kak. banget. Iya. Iya, yuk, aku semuanya yang di sini juga mau jadi Laskar Kristus. Iya. Kita mau nyanyi yuk, Laskar Kristus, tapi semuanya bangkit berdiri. Gak boleh ada yang Iya. duduk. Semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Laskar Kristus. Kita nyanyi 2 kali ya, Kak? Oke, siap. Pakai gaya, pakai gerakan yuk semuanya ya. Semuanya bangkit berdiri aja yuk dari sekarang ya. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo gembira, yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yes. Jadi kita semua Laskar Kristus. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kanela di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja di tanggal 13 Maret tahun 2022. Ikut Warta Sepekan.
Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 13 Maret tahun 2022. Adik-adik, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dengan Dan bernyanyi ya, Kak? bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Dan ada loh Kak, abang sekolah minggu yang ulang tahun. Iya. Kita Siapa ya? mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun untuk Amang Sintua Marlon Marlon Situmorang. Situmorang. Dan adik-adik semuanya, yuk kita mau bernyanyi ya. Yuk, ayo. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu Amang Marlon, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu abang Marlon, selamat ulang tahun. Ingat, beribadah secara online, adik-adik dapat mengisi presensi pada MyASM dan adik-adik juga dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Persiapan untuk bahan ajar untuk minggu tanggal 20 Maret diambil dari Nas, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13 dengan tema Tetap Beriman di Tengah Rintangan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya.
Lagunya Firman Tuhan Jayalah dari buku ND 827 ayat 1 dan 4. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita. Secara khusus di Minggu 13 Maret 2022 ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Yang di rumah kita bisa membaca Alkitab kita 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Abang bacakan untuk kita. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita minggu ini. Adik-adikku yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita mendengarkan cerita tentang sosok seorang Nabi Elisa. Nah, Elisa ini adalah pengganti daripada Elia. Dulu sebelum Elia meninggal, bahwa satu permintaan daripada Elisa kepada Tuhan, bahwa kiranya Tuhan berkenan memberikan roh yang dimiliki oleh Elia kepada Elisa. Nah, dalam cerita ini, Ama akan bercerita di suatu daerah di Samaria terjadilah kekeringan selama 7 tahun, di mana hujan tidak datang. Karena kita tahu kan, hujan adalah sumber kehidupan. Hujan adalah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika terjadi kekeringan selama 7 tahun, maka
terjadi kelaparan, tidak ada yang menghasilkan panen dari apa yang mereka tanam, sehingga orang semuanya berebut makanan. Kalau ada makanan, maka semua orang akan meminta. Dan tentunya banyak orang yang sakit kalau sudah kurang makanan. Banyak orang yang mati kalau sudah kurang makanan. Nah, ada seorang yang namanya di sini dibilang Baal Salisa, membawa persembahannya kepada Elisa, 20 roti. Dan dia memberikan ini kepada Elisa sebagai persembahannya kepada Elisa. Dan Elisa mengatakan kepada pesuruhnya supaya dibagikan ini kepada 100 orang. Tetapi pelayannya berkata, mana mungkin cukup ini, Tuan Elisa, Nabi Elisa, karena yang membutuhkan 100, roti ini hanya 20 saja. Tetapi Elisa berkata, berikanlah, semuanya akan makan dari roti ini, dan akan menjadi sisa. Dan para pelayan-pelayan daripada Elia segera memberikan roti kepada orang-orang di sekitar. Di luar daripada dugaan para pelayan-pelayan itu, roti itu lebih. Dan semua orang kenyang. Semua orang dicukupkan. Dan semua orang takjub, heran melihat yang dilakukan Elisa. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa sih sebenarnya Elisa ini? Elisa ini tadi yang Amang katakan yang pertama itu dia adalah pengganti Elia. Selain daripada itu, Elisa ini siapa? Dia adalah perpanjangan tangan Allah dalam bangsa-bangsa Israel yang waktu itu ketika sesudah Israel terpecah, raja-raja sudah tidak peduli lagi terhadap bangsanya. Maka Tuhan memilih Elisa sebagai perpanjangan tangan Allah kepada bangsa-bangsa supaya mereka diperhatikan. Jadi Elisa ini adalah perpanjangan tangan Allah yang memberkati umat Allah supaya umat Allah mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus percaya dan kita harus beriman bahwa Tuhan menyertai dan memelihara hidup adik-adik semua. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai, yang memelihara kehidupan kita. Kalau Amang bertanya, dari mana adik-adik semuanya makan? Tentu dari orang tua. Dari mana orang tua mendapatkan duit, uang? Orang tua mendapatkan duit, uang untuk kita makan berasal dari berkat Tuhan yang diberikan kepada orang tua kita. Jadi adik-adikku semuanya, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan memelihara hidup adik-adik semua. Mulai daripada adik-adik semuanya tadi bangun, dan sampai sekarang duduk manis mendengarkan firman Tuhan, itu adalah penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini, di masa-masa pandemi ini, ada yang sudah sembuh COVID, ada yang sedang sakit COVID,
dan ada yang sedang sakit, masih bisa enggak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup adik-adik? Harus bisa dong. Tuhan memelihara hidupku. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan yang memelihara dunia ini. Adik-adik harus percaya. Harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, yang sakit akan disembuhkan, yang lumpuh akan berjalan, yang tuli akan mendengar, karena kita tahu bahwa Tuhan memelihara perjalanan hidup manusia. Adik-adikku yang sakit, yang COVID, tentu ada rasa khawatir, rasa takut, karena penyakit ini penyakit nasional, penyakit semua negara. Mungkin kita takut, khawatir tentang keadaan kita. Bisa saja karena sakit COVID kita katakan. Atau adik-adik semuanya ada yang takut terhadap kegelapan. Ketika ditinggal orang tua, ketika adik-adik harus menghadapi ujian, adik-adik semuanya ada yang takut, khawatir. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai laskar-laskar Kristus, kita harus pemberani. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena pada intinya bahwa Tuhanlah yang menolong kita dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjaga adik-adik semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Jangan khawatir. Harus dibuang jauh-jauh. Karena tidak ada mengurangi kekhawatiran kita itu terhadap apa yang kita takutkan. Jadi harus lebih berani, pemberani. Ketika disuruh ke dapur, walaupun sudah mati lampu, harus berani dong. Kita tunjukkan bahwa kita disertai, kita diberkati Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut ataupun khawatir. Adik-adikku, masih ada enggak percaya dengan firman Tuhan? Masih mau enggak mendengarkan apa kata firman Tuhan? Kan tadi dalam firman ini, para pelayan-pelayan itu berkata, mana cukup 20 dibagikan kepada 100 orang. Tetapi Elisa berkata, bagikanlah. Dan orang akan makan. Dan ada sisa daripada makanan ini. Nah, adik-adikku semuanya, kalau sudah Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan kepada kita, maka segala sesuatu firman Tuhan itu akan menjadi dan benar adanya dan harus kita lakukan. Firman Tuhan itu benar, dan firman Tuhan itu yang sudah kita baca dalam kegiatan membaca Alkitab, itu harus kita tingkatkan. Bahwa ketika Tuhan berfirman, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan bersabda kepada kita, maka sabda Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Jangan ragu, jangan bimbang.
Seperti nama minggu kita, reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Bahwa Tuhan punya rahmat. Bahwa Tuhan punya kasih terhadap kita. Sehingga kita tetap mendengarkan firman Tuhan bahwa ada rahmat, janji, berkat, kasih Tuhan kepada adik-adik semuanya. Jadi bahwa Tuhan mengingat janjinya, Tuhan mengingat rahmatnya, Tuhan mengingat kasihnya, tentu jika kita taat dan berseru kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Sebagaimana Elisa memberikan makan 100 orang dengan 20 roti dan masih bersisa. Itu menunjukkan bahwa Allah lah yang memelihara kehidupan manusia, supaya kami tidak takut, tidak khawatir tentang kehidupan kami, karena Tuhanlah yang menciptakan adik-adik semuanya, dan Tuhan yang lebih tahu, Tuhan lebih sayang kepada anak-anak ini. Oleh karena itu Tuhan, supaya kami taat kepada perintah Tuhan, dan nyatalah pemeliharaan Tuhan kepada adik-adik ini. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tua mereka, karena kami percaya orang tua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Berkati pelayanan sekolah minggu HKBP Rawamangun, kiranya melalui pelayanan sekolah minggu HKBP Rawamangun, anak-anak semakin mencintai Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Wah, sungguh memberkati ya Kak ya. Dan sekarang nih adik-adik, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang disampaikan Amang, pendeta kita. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, adik-adik, teman-teman, dapat meminta bantuan kepada siapa? Mama, papa, opung, bau, tulang. Ya, dengan cara apa ya Kak? Memberikan persembahannya. Yang pertama nih, di sini dengan cara store ke bendahara gereja, atau di sebelah kirinya Kak Happy. Nih ada apa nih Kak? Kita harus ngapain ya? Scan QR code-nya ini. Atau ada lagi Kak cara yang ketiga, nih bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Iya, jadi caranya banyak ya Kak, yang nggak bisa kirim-kirim, bisa datang ke gereja. Ya oke. Dan kita memberikan apa? Persembahan yang terbaik. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 3. Ku beri persembahan. Kita nyanyi 2 kali ya. Yang keduanya bangkit berdiri. Yuk, sambil memberikan persembahan dengan senang, dengan sukacita. Yuk. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Mari
datanglah segera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, atas nama Pendeta Parhalado, Song Leader, dan tim multimedia dan musik mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyi lagi. Kita daki-daki ya Kak? Oke dong. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku daki, daki, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri